so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, pada pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang buku besar pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Anggraini dengan NPM 23411181 dari kelas manajemen 23D. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Buku besar ini juga mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini memiliki beberapa fungsi dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang pertama adalah mencatat transaksi. Fungsi utama dalam buku besar adalah mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ini mencakup semua transaksi, baik yang berhubungan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Kedua, menyusun data. Dalam buku besar, menyusun data dapat membantu dalam pengelompokan dan peraturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan berdasarkan jenis-jenis transaksi agar membuatnya lebih mudah untuk dianalisis. Ketiga, pemantauan keuangan. Buku besar ini memberikan pandangan yang sangat jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dan yang keempat, pelaporan pajak. Buku besar juga dapat membantu dalam persiapan laporan pajak yang akurat. Ini memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar dan menghindari masalah dengan otoritas pajak. Beberapa bentuk buku besar yang dapat dibuat. Yang pertama adalah buku besar berbentuk akonti. Bentuk buku besar ini adalah yang sangat paling sederhana serta paling kerap digunakan. Yang kedua, buku besar berbentuk skontro. Bentuk buku besar skontro ini yang dimana berbentuk 2 kolom. Dan jenis buku besar skontro ini merupakan bentuk T yang sudah paling lengkap. Yang ketiga, buku besar berbentuk stafel. Buku besar ini memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Ada jenis buku besar stafel yang meliputi buku besar 3 kolom yang mempunyai lajur saldo tunggal, serta buku besar dengan 4 kolom yang mempunyai lajur saldo rangkap. Gambar buku besar berbentuk akonte adalah sebagai berikut. Gambar buku besar berbentuk skontro adalah sebagai berikut. Gambar buku besar berbentuk stafel adalah sebagai berikut. Contoh soal transaksi buku besar, yang dimana ada tabel jurnal umum. Lalu, semua akun-akun yang ada di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Jadi, di sini saya mengerjakan soal buku besar menggunakan bentuk akun T, yang dimana kita membuat tabel berbentuk T, lalu kita tuliskan kas di atas bagian debit, lalu di bagian kredit kita tuliskan akun
nomor akun kas. Dalam buku besar berbentuk akun T yang dimana seluruh transaksi kas maupun pada debit dan kredit kita letakkan di bagian debit, dan kredit kita letakkan bagian kredit. Yang dimana di debit ini ada 150 juta, lalu ditambah dengan 12 juta, dan ditambah 24.500.000. Maka hasil dari transaksi 3 ini yaitu 186.500.000. Dan di bagian sisi kredit yang dimana pada transaksi ada 30 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta, 10 juta, 5 juta. Seluruh transaksi ini kita tambahkan juga. Jadi hasilnya menjadi 63 juta. Hasil dari 186.500.000 kita kurangkan dengan 63 juta. Maka hasilnya 123.500.000. Transaksi akun piutang, yang dimana jika akun piutang hanya transaksinya mempunyai satu, maka kita tulis satu saja dan tidak dijumlahkan ataupun dikurangkan. Dan yang ketiga pada akun 113, yang dimana pada transaksi 5 yaitu 10 juta, pada transaksi 12 8 juta, transaksi 19 3 juta. Lalu kita jumlahkan 10 juta, 8 juta, dan 3 juta ini kita tambahkan, maka hasilnya 21 juta. Sewa dibayar di muka 114 yaitu sebesar 30 juta, dan utang sebesar 3 juta posisi di kredit, dan utang bank sebesar 25 juta di kredit juga, modal sebesar 150 juta di bagian sisi kredit, dan free sebesar 5 juta kita letakkan di posisi debit. Sewa dibayar di muka, utang, dan utang bank, modal, dan free sama seperti piutang. Cara penempatannya yaitu tidak dijumlahkan maupun tidak dikurangkan karena saldonya hanya satu transaksi saja. Pendapatan pada akun 411, yang dimana pada transaksi 10 sebesar 12 juta dan transaksi 18 sebesar 20 juta. Lalu kita jumlahkan, kita tambahkan 12 ditambah 20, maka hasilnya 32 juta. Beban gaji pada transaksi pada tanggal 20 sebesar 10 juta dan beban administrasi pada tanggal 24 sebesar 500.000. Beban gaji dan beban administrasi sama seperti piutang dan lain-lainnya, tidak dijumlahkan dan tidak dikurangkan karena saldonya hanya tunggal.